Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan judul Orphan yang dirilis tahun 2009, menceritakan tentang sosok bocil psikopat yang meneror satu keluarga setelah cintanya ditolak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seorang ibu bernama Kate dan suaminya bernama John. Saat itu, ia datang ke rumah sakit pasca kelahiran anak ketiga mereka. We're gonna name her Jessica. Namun, di tengah operasi yang dilakukan dokter di sana, ternyata anak dari Kate sudah meninggal di dalam kandungan. Your baby's dead. You might feel some tugging. Usut punya usut, ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Kate setelah ia mengalami keguguran beberapa bulan yang lalu. Keesokan harinya, ia menemui seorang psikiater yang menyuruhnya mengadopsi anak dari sebuah panti. Tapi itu tergantung dari kesiapan Kate menerima anak yang bukan keluar dari rahimnya sendiri. Kemudian, Kate menjemput Max yang tunarunggu dan tunabicara. Dan karena Kate melamun di jalan, di rumah, Kate mulai menghibur diri dengan bermain musik dan sambil menulis nada yang keluar dari isi pikirannya. Tak lama kemudian datanglah John, sehabis menjemput putra mereka yang bernama Daniel. Whoa, hey, how'd it go? Daniel. Max sebelum tidur selalu meminta untuk dibacakan buku cerita yang sama ke ibunya. Kemudian Kate bilang kalau dia berniat memberikan kasih sayangnya ke anak lain yang membutuhkan. Mereka pun kemudian memantapkan hatinya untuk mengadopsi seorang anak. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita. Sampai akhirnya John bertemu seorang anak yang pandai melukis bernama Esther. Lukisan Esther selalu memiliki cerita, dan ia selalu jauh berpikir lebih dewasa dibandingkan anak seusianya. Lalu, Kate berkenalan dengan Esther, dan mereka berdua sama-sama memiliki kemiripan, sama-sama suka seni dan suka menyendiri. Esther berasal dari Rusia. Keluarga yang mengadopsinya membawanya ke Amerika, lalu mereka meninggal karena sebuah insiden kebakaran. Kemudian John dan Kate pun lalu setuju untuk mengadopsinya. Ketika di rumah, Esther berkenalan dengan Max. Karena di perjalanan Esther sudah sedikit belajar bahasa isyarat. Lalu Esther berkenalan dengan nenek Barbara dan juga Daniel. Hello, Daniel. You have a piano? Yeah. Daniel pun terlihat cemburu melihat orang tuanya yang lebih memperhatikan Esther ketimbang dia. Diam-diam, ternyata Daniel menyimpan majalah 26 di dalam rumah pohon dan melihatnya bersama teman-temannya, sedangkan Esther sedang bermain dengan Max. Malam harinya, ketika John dan Kate berniat mantap-mantap, tiba-tiba Esther dan Max datang. Esther beralasan ingin tidur bersama karena takut dengan petir. Keesokan harinya, John yang bekerja sebagai arsitektur berniat menemui kliennya hari itu. Daniel, Max, dan Esther juga akan berangkat sekolah. Di hari pertama sekolah, teman sekelasnya bernama Brenda sudah mengejek Esther. Tapi Esther hanya memberi Brenda sebuah tatapan psikopat yang seakan-akan ingin membunuh. Sepulang sekolah, Daniel bermain pinball dan mencoba menembak burung yang sedang berada di sana. Daniel pun merasa bersalah dan menangis karena sudah melukai burung itu. Tapi dengan santainya, Esther bilang jika burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. Put it out of its misery.
Kemudian ketika mandi, Esther pun mengunci pintu di kamar mandi. Tapi kemudian Kate bilang jika di dalam rumahnya tidak boleh ada pintu yang terkunci. Tapi Esther pun beralasan jika ia juga memiliki privasi. Ketika Kate ingin memasukkan baju Esther di kamarnya, laci baju pun tidak bisa tertutup karena ada sebuah Alkitab yang menganjalnya. Tapi anehnya, di selipan Alkitab ada foto pria dewasa, dan kemudian Kate pun yang panik langsung mengembalikannya. Di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther, dan ketika kalung Esther akan dilepas, di rumahnya Esther diajari piano oleh Kate. Kate tahu kejadian di sekolah dan ia ingin Esther lebih terbuka padanya, karena Esther sudah menjadi bagian keluarganya. Kate pun menunjukkan abu anak ketiganya yang ditebar di halaman rumah, dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri anaknya. Kemudian Esther yang mendengar itu langsung menangis. Melihat itu, Kate pun merasa sudah mulai dekat dengan Esther. And as long as means a lot. John dan Kate pun berniat mantap-mantap lagi di dapur. Tapi kejadian itu ternyata dilihat dari jendela oleh Esther. Lalu ketika Kate mencoba menjelaskan kejadian di dapur, dan betapa kagetnya Kate mendengar Esther sudah sangat paham dengan apa yang akan dilakukan mereka. Kate pun bertanya ke John, bagaimana anak seusia Esther sudah tahu perbuatan orang dewasa. I don't think we need to take her to the shrink quite yet. One little dirty word. John menyempatkan bermain dengan Esther dan Max. Ia pun didatangi tamu bernama Joyce yang berusaha menggodanya. Di tempat bermain itu ternyata juga ada Brenda. Esther pun berniat membalas dendam. Pergelangan kaki Brenda pun patah dan mendapatkan 6 jahitan. Ayah Brenda bilang kalau Esther lah yang mendorongnya. Tapi Esther malah mengaku jika Brenda jatuh sendiri saat mereka sedang bermain. Daniel yang mulai aneh dengan kebiasaan Esther, ia pun berkata kasar kepadanya. Can you eat normal? You're such a freak. Hey. Danny. She's not my fucking sister. Karena Daniel tidak mau minta maaf ke Esther, John pun lalu mengunci rumah pohon sampai dia meminta maaf. Di sisi lain, Suster Abigail menelpon Kate untuk meminta catatan kesehatan dan gigi dari Esther. Tapi ternyata, Esther selama ini nggak mau dibawa ke rumah sakit. Esther pun meminta Max untuk menguping pembicaraan Kate. Di telepon, Kate juga bilang jika Esther pernah berkata kasar padanya. Kate juga menceritakan tentang Brenda yang mungkin saja memang Esther yang mendorongnya. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Kate melihat Esther yang tiba-tiba sangat pandai bermain piano. Padahal sebelumnya ia seperti sama sekali tidak bisa bermain. Ketika mengobrol dengan John, ternyata John masih membela Esther karena dia selalu bersikap sopan di depannya. Esther ternyata bilang ke Kate jika John telah merayu Joyce. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Dan karena hal inilah mereka jadi bertengkar. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Suster Abigail bilang sepertinya memang ada yang salah dengan Esther, karena ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi selama di panti asuhan. Esther yang menguping pembicaraan itu, meminta bantuan ke Max, dengan bilang Suster Abigail adalah orang yang jahat dan mau membawanya pergi. Lalu, Esther mendapatkan kunci di rumah pohon, dan juga ada kunci brankas yang berisi sebuah pistol. Esther pun mengambilnya dan ia juga mengambil sebuah palu. Dan rencana dari Esther pun dimulai. Max yang ketakutan pun mau-mau aja disuruh bantuin Esther ngebuang mayat dari Suster Abigail. Kemudian semua bukti pembunuhan disembunyikan di tempat rahasia di rumah pohon. You're not going to tell on me. I won't let anything happen to you. I love you. Lalu Esther pun melihat Daniel yang mengintai mereka saat keluar dari sana. Malam harinya dengan berbekal sebuah cutter, Esther pun bertanya ke Daniel apa saja yang Daniel sudah lihat.
Daniel pun bilang jika ia hanya melihat mereka saat keluar dari rumah pohon. Esther pun mengancam akan memotong titik Daniel jika memberitahukan apa yang dia lihat. Keesokan harinya ketika Esther dibawa ke dokter, dia pun berhasil meyakinkan seorang dokter jika tidak ada masalah pada dirinya. Justru dengan pandainya Esther malah memutar-balikan fakta jika ia selalu merasa tertekan dengan Kit yang kurang terbuka padanya. Tak lama kemudian, Kit mendapatkan kabar dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum juga kembali dari kemarin. Mayatnya pun akhirnya ditemukan oleh polisi, dan polisi masih belum mengetahui siapa tersangkanya. Kit lalu mendapatkan sebuah artikel tentang ciri-ciri anak gangguan jiwa, seperti sulit mendapatkan teman, seorang manipulator yang handal, dan suka mengadu domba. Meskipun Kit merasa Esther memiliki gangguan jiwa, tapi John sama sekali tidak mempercayai apa yang Kit katakan. Kit pun bertanya ke Daniel dan Max tentang hubungannya ke Esther, tapi mereka yang sebelumnya sudah diancam dan ketakutan pun bilang kalau hubungannya baik-baik saja. Keesokan harinya, John mengajak Esther untuk ke dokter gigi, tapi lagi-lagi Esther nggak mau. Lalu John bilang jika Kit sangat menyayangi Esther. John pun menyuruh Esther untuk melakukan sesuatu untuk Kit yang menunjukkan rasa sayangnya ke Esther. Dan dengan jahatnya, Esther malah memberikan sebuah bunga yang tumbuh di kuburan anak ketiganya. I picked these flowers just for you. Ternyata Esther sudah merencanakan semua ini, di mana ia sebelum itu mematahkan tangannya sendiri, yang lalu dia sengaja memancing Kit untuk marah dan agar tangannya ditarik, hingga seolah-olah Kit lah yang mematahkan tangannya. Dan dari sanalah John semakin benci dengan istrinya. Karena kejadian gila yang dibuat oleh Esther, Kit pun memutuskan menenangkan dirinya dengan membeli 2 botol minuman alkohol. Tapi karena Kit tidak sanggup meminumnya, dia pun membuang salah satunya. Ketika Kit mengantar mereka bertiga ke sekolah, lagi-lagi si Esther pun berulah. Ketika di rumah, John tahu kalau Kit telah membeli minuman secara diam-diam. Kit bilang bahwa dia memang membelinya tapi tidak meminumnya. Kemudian Kit pun ingin John percaya semua omongannya. Tapi karena semua masalah ini mengarah dan tertuju ke Kit, John pun tidak bisa mempercayainya. Di samping itu, ada Daniel yang ingin Max mengatakan sejujurnya. Max pun bilang jika Esther telah membunuh Suster Abigail dan meletakkan barang buktinya di rumah pohon. Dari luar, ternyata Esther telah menguping pembicaraan mereka. Kemudian Esther mencuri catatan kehidupan Kit yang berisikan tentang Kit hampir menewaskan Max yang tenggelam karena dia mabuk. Bahkan catatan itu juga berisikan John yang ternyata pernah berselingkuh dan juga bagaimana cerita Kit bisa keguguran. Kit pun menelpon panti asuhan, tapi panti asuhan sama sekali tidak memiliki catatan tentang Esther. Kit pun teringat Alkitab milik Esther dan langsung mengeceknya. Ternyata ada banyak sekali foto-foto pria dewasa di dalamnya, dan ada sebuah logo panti asuhan bernama Institut Sarni. Ketika Kit mencoba menelponnya, ternyata Sarni adalah sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di Estonia. Kit pun mengira Esther memiliki ibu di sana atau dia lahir di sana. Seketika Kit pun langsung mengirimkan foto Esther ke sana. Di sisi lain, Daniel pun pergi ke rumah pohon untuk mengecek barang bukti. Tapi di dalam sana, ternyata sudah ada Esther yang langsung membakar barang bukti yang ada termasuk juga Daniel. Beruntung Daniel masih bisa diselamatkan meskipun lehernya cedera parah. Kit sudah capek meyakinkan John yang masih saja tidak percaya. Kemudian Kit menuruti permintaan John untuk pergi dari rumah asalkan Esther juga pergi. Esther pun mengambil kesempatan ini untuk membunuh Daniel sebelum dia memberitahu segalanya. What are you doing, you bitch? Stop! Ketika Kit tersadar,
John memberitahu bahwa hasil pemeriksaan Daniel akan keluar besok. Sementara John hari ini akan mengantarkan Esther dan Max untuk pulang. Ketika di rumah, Esther mengambil alat bantu dengar Max. Lalu Esther berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. John pun tersadar jika perlakuan Esther benar-benar sakni. I love you, Daddy. You too. What are you doing? What are you doing? Dan dia pun langsung mengusirnya dari sana. Kemudian Esther yang ditolak cintanya dan merasa disakiti, berniat untuk membunuh satu keluarga tersebut. Di samping itu, ada Kate yang ditelepon oleh Dr. Farafa dari Institut Sarni. Farafa bilang jika dia sudah melihat foto yang dikirimkan oleh Kate. Dia pun memberitahu kalau ternyata Esther bukanlah anak yang berumur 9 tahun, melainkan dia sudah berumur 33 tahun dan nama aslinya bernama Lena. Lena telah lama mengidap penyakit hormon langka yang membuat tubuhnya tetap kerdil walaupun umurnya sudah dewasa. Alhasil, Kate pun langsung kepikiran keluarganya dan berniat menyelamatkan keluarganya di rumah. Ketika John masuk ke kamar Lena, betapa terkejutnya dia melihat banyaknya lukisan-lukisan mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh lampu ultraviolet. Tak lama kemudian, listrik di rumah John pun tiba-tiba dirusak. Dan tiba-tiba, alhasil John pun tewas dan Max dari atas melihat kejadian itu. Kemudian Lena mencari keberadaan Max yang bersembunyi sambil membawa pistol yang sudah ia simpan. Ketika Kate tiba di rumah, Kate sungguh histeris melihat mayat dari John. Kate pun teringat Max dan langsung mencarinya. Dan tiba-tiba, ketika Kate bertemu Max, ia pun meminta untuk tetap bersembunyi di dalam sana. Lalu, Lena pun berhasil dibuat pingsan. Kate pun kemudian mengambil pistolnya dan langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke sana untuk mengecek. Tapi tubuh dari Lena ternyata sudah menghilang dari sana. Dan tiba-tiba, ketika Lena berusaha menusuk Kate, Max berusaha mengambil pistol dan akan menembak Lena. Kate dan Lena yang tenggelam, ia pun bisa keluar, tapi ternyata Lena masih hidup dan berusaha menariknya ke bawah. Sampai akhirnya Kate pun menendang kepala Lena dan ya Lena automodar. Dan film pun berakhir.